apa sih? Ya bawa-bawa aja kalau misalnya aku mantannya BS segala macem gitu. Berhubungan saat masih sama si BS. Sebenarnya hubungan aku sama BS itu bulan Januari udah renggang. Nah, saya juga kurang nggak terima ya, maksudnya kamu maksudnya pihak sana sama pihak saya itu secara personal, kenapa harus membawa-bawakan nama BS gitu. Aku juga nggak tahu ada maksud apa sih di balik itu semua. Sebenarnya ada penjelasan detail di bawah-bawah itu maksudnya seperti apa sih? Ya bawa-bawa aja kalau misalnya aku mantannya BS segala macem gitu. Berhubungan saat masih sama si BS. Sebenarnya hubungan aku sama BS itu bulan Januari udah renggang. Terus aku tuh intens sama dia bulan Maret awal. Jadi kan jauh banget. Oke. Sebenarnya ada komunikasi dengan BS nggak mengenai terkait tanamannya? Mungkin ada komunikasi segala macam dengan terhadap BS? Ada komunikasi baik. Terus dia kasih tahu juga. Sebelumnya aku berteman sama si D ini, si BS juga tahu. Dia tahu, terus si D ini mau ngajak aku liburan. Aku ceritain sama BS, kayak temen aku mau ajak aku gini. Terus aku ada curiga sedikit, apa dia suka ya sama aku? Ini masih dulu. Enggak lah, mungkin sebagai teman baik, itu aja. Pikiran kita masih positif. Awalnya begitu ya, akhirnya karena perhatiannya begitu. Nah itu si D itu terlibat kasus apa di laporan itu? Ini kalau lihat pasalnya, ini 378, 372 KUHP. Jadi kami juga kaget. Wah ini kok sudah lama. Padahal pada saat itu, ini tanggal 22 Juni. Somasi tanggal 10 Juli. Ya, 1 bulan yang lalu. Terus mereka melakukan konferensi pers di media digital pada tanggal 11 Juli yang pertama. Kami juga kaget. Makanya kami mau klarifikasi apa yang kita klarifikasi, kita ada hubungannya. Terus ketika kita memang menemukan surat ini, lah ini Ada indikasi apa? kayaknya ada dan perlu kita klarifikasi juga ini apa hubungannya seperti ini dan sebagainya. Karena itu kan menyangkut beberapa hal yang mengatakan renggang, tidak mau komunikasi dan sebagainya, seolah-olah menghindar. Itu yang klarifikasi. Nah, semenjak kami tahu ada ini, biar nanti bisa konsentrasi terhadap persoalannya, ya terserah saudara L silakan menentukan karena sudah dewasa ya. Artinya dia tidak kepingin juga menjaga jarak, menghindar, tidak sebetulnya, biar saudara D bisa berkonsentrasi terhadap persoalannya ini. L, hubungannya L itu berapa lama sih dengan D sampai akhirnya D berstatement bahwa sampai mengeluarkan biaya begitu banyak dan sampai dia bilang bahwa ada Terlibat. iya. Gimana sih? Kalau perkenalannya itu udah 1 tahun, kurang lebih 1 tahun dia cari sosial, tapi intensnya itu benar-benar intens itu dari bulan Maret awal sebelum kita ke Bangkok. Dari Bali pun itu udah ketemu tapi masih biasa aja. Pertengahan Februari dan sampai bulan Juni awal atau Juni akhir aku tahu masalah dia ini. Nah, aku juga nggak mau dong berhubungan atau berteman sama yang negatif, kasarnya seperti itu. Jadi aku menjaga diri aku cari tahu dulu biar dia fokus sama masalahnya. Jadi L sempat tahu bahwa apa yang dibiayain ke L itu ada sesuatu yang mencurigakan atau Kalau gimana? aku nggak tahu, aku nggak tahu sama sekali. Aku cuma tahu ini, laporannya ini doang dari temanku, gitu. Tapi L sempat tanya dia kerjanya apa atau? Kalau masalah kerjaan tuh dia tuh ini gini, dia bilang ke media kalau aku yang menghipnotis dia. Itu sih sebenarnya agak aneh ya. Jelas-jelas dia yang berubah wujud menjadi sosok orang lain yang bilang kalau dia tuh aku tuh pemasok sembako ke Transmart, ke sini, ke segala macam. Aku tuh
kargo, aku tuh punya salah satu outlet bisnis makanan, 3 outlet segala macam pokoknya. Dan ternyata aku tahu itu semua nihil, bohong. Sampai rumah yang dia tinggal, dia bilang dia beli rumah, mobil segala macam, ternyata itu bohong. Jadi sebenarnya yang merasa tertipu itu aku gitu loh. Oke, ini L sendiri gimana? Artinya ini kan Ternyata ada kejadian. Elvi ini kemarin datang sama asistennya, berdua pagi-pagi datang ke rumah Mbak Lia. Kemudian habis datang memaksa, untuk terima uang 100 juta. Ya kan? Ya saya mau kembaliin katanya. Lah kan udah diserahkan kepada penasihat hukum, sedangkan lawyernya dia sudah datang gitu loh. Lawyernya sudah datang. Kemudian juga pihak Honda yang kasus DP uang mobil ya, itu juga sudah kita minta datang, sudah datang. Dan Honda sudah mengakui gitu. Ini Honda ini, sebentar ya. Ini betul ya. Ini Honda. Berita acara notulen rapatnya ya. Ini Mbak JJ ini yang waktu itu ya. Paristan juga ada, Mbak Erdiana ini ada. Ini nih isinya nih. Jadi sudah mengakui katanya Elvia yang suruh, kata si Indri, ya kan? Pokoknya begitulah, coba dibaca aja. Dia cuma disuruh, ya. Jadi dia cuma terima 50, sedangkan seharusnya 150, ya. Nah, ini ada ini semua, ya. Udah kebingungan ya Honda, ya. Nah, kemudian lawyernya dari si Elvia datang. Janjinya si rencana mau hari ini ketemu kita, memang tentatif, tapi niat baiknya katanya. Mau nitipin juga 100 juta katanya. Saya bilang, begini, ini kan penyelesaiannya bukan 100 juta aja, kan banyak nih. Ya sekalian lah kita udah tunjukin ini. Dan kita tulis di sini. Kita sudah tunjukkan ini semua, yang di kuning-kuning semua diperiksa sama dia. Oh iya, nanti ketua tim kami akan datang ke Jakarta dari Bali, ada sidang katanya. Ya udah kita tunggu, tentatif hari Rabu hari ini. Jadi kami nggak punya rencana untuk ekspor, ya kan? Tiba-tiba itulah datang si Elvi pagi-pagi. Dan ada orang juga yang ikut campur, ternyata saya baru tahu, ya kan? Sempat bicara sama saya di telepon, di speakerphone, saya nggak tahu, saya kira Elvi. Ternyata bukan, ya kan? Nah, jadi dia bilang di sini nggak ada pengacara, kan dia bilang itu sudah diserahkan ke pengacaranya. Ya katanya di sini nggak ada pengacara, jadi nggak usah ikut-ikutan, ya kan gitu kan? Ada rekamannya. Kebetulan ternyata Mbak Lia telepon saya itu dia rekam gitu loh, ya. Nah hak dia boleh merekam dirinya sendiri. Apalagi juga kata suara saya kena rekam juga. Kalau ada orang ngomong itu risiko dia, ya. Jadi tidak melanggar undang-undang ITE, itu bukan penyadapan, itu handphonenya Mbak Lia. Nah, saya agak sempat marah. Saya bilang, kamu jangan menghina profesi pengacara. Udah diserahkan pengacara. Dibilang, nggak ada pengacara. Terus dia diam sudah. Ternyata baru ketahuan belakangan dari mulut ke mulut, katanya ditransfer ke rekening Mbak Lia yang 100 juta. Jadi kelihatan ini. Kelihatan sebenarnya dia takut pidananya yang telak banget gitu loh. Sudah ada fakta-faktanya. Saya juga udah cerita, Hondanya udah ngaku, udah kasih lihat ini juga ke lawyernya, ya. Nggak apa-apa, silakan aja dia transfer. Ternyata ini ada tanda terima udah lama ya. Dia transfer ke rekeningnya Mbak Lia ke sini, dipegang orang, bukan dipegang Mbak Lia. Jadi bukan pulangin ke Mbak Lia ini. Dan orang ini bisa lah, begitu ya. Jadi ada tanda terima rekeningnya itu bukunya ATM, jadi Mbak Lia nggak bisa ngambil. Dan bukan dia yang pegang, dan ini memang ada serah terima, adalah cerita di balik itu ya. Dan ini bukan rekayasa ya, ini tanda terimanya udah lama nih, boleh di lab cream, ini bukan baru bikin, sudah lama, sudah lusuh ya, sudah lusuh kemana-mana sama saya bawa ya. Jadi intinya tidak ada ya kan fakta apapun sekarang. Nah di sini juga sudah ada cap banyak nih yang mengenai ini, mengenai Honda ya. Nah ini semua catnya sudah, tapi itu udah tercover dengan berita acara sudah, ya kan? Jadi sudah jelas. Nah nanti mau bagaimana? Kalau memang begitu kan berarti etikatnya nggak baik. Padahal kita udah menang baik-baik, ini rekam sejawat sebagai lawyernya si Elvia ya.
Kalau yang baik-baik, datanglah ngomong bicara. Dia respon ya katanya ya, saya dengar ya. Artinya kan aneh. Kalau begitu, itikadnya LP tidak baik-baik. Nggak apa-apa. Kalau mau langkah hukum, kita nggak perlu lagi somasi, nggak perlu lagi undang. Ya, saya bilang kita ambil langkah-langkah hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mau pidana, perdata. Ya.